Tentunya, perjalanan saya akan masih terus berlanjut pemirsa. Karena saya akan terus mengikuti pelayaran KRI Bimasuci dalam misi mengibah duta bangsa dan latihan praktek Kartika Jalakrida, para taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 71. Pemirsa, sebelum lebih jauh, kita mengikuti kehidupan para ABK dan para taruna Korps Pelaut di atas kapal. Saya mau memperkenalkan terlebih dahulu kapal yang saya naiki, yaitu KRI Bimasuci 945. Salah satu kapal dari armada Satuan Bantuan milik Koarmada 2 Surabaya ini adalah sebuah kapal latih tiang tinggi yang merupakan penerus dari kapal sebelumnya, yaitu KRI Dewa Ruci, yang telah beroperasi sebagai kapal latih para taruna Akademi Angkatan Laut sejak tahun 1953. Saya Letkol Laut Pelaut Hastaria Dwi Prakoso. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan KRI Bimasuci 945. Untuk sejarah kapal layar digunakan sebagai kapal latih di TNI Angkatan Laut ini sebenarnya berawal dari Kapten Ruseno ya. Waktu itu adalah penasihat Kasal mengusulkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuat kapal latih, sehingga pada waktu itu kita membeli KRI Dewa Ruci dari Jerman pada tahun 1953. Selanjutnya setelah tiba dan bertugas di TNI Angkatan Laut, KRI Dewa Ruci ini selalu digunakan untuk pelayaran sebagai latihan praktek bagi taruna Akademi Angkatan Laut khususnya. Selain itu juga KRI Dewa Ruci juga mengemban misi diplomasi sebagai salah satu peran dari TNI Angkatan Laut. Pada perkembangannya KRI Dewa Ruci pada tahun 2013 ini melaksanakan pelayaran Kartika Jalakrida yang terakhir ya, ke luar negeri waktu itu ke Australia. Tapi dengan usia yang mencapai 60 tahun pada saat itu, KRI Dewa Ruci ada masalah sehingga memang disiapkan sebagai penggantinya adalah KRI Bimasuci. KRI Dewa Ruci lebih dari sekedar kapal. Ia adalah saksi bisu sejarah maritim Indonesia. Dibangun di Hamburg, Jerman pada tahun 1952, kapal layar tiang tinggi ini telah menjadi kapal latih bagi generasi demi generasi pelaut Angkatan Laut. Dan tentu saja sebagai rumah kedua bagi ribuan taruna Akademi Angkatan Laut. Dewa Ruci mengajarkan para taruna tentang disiplin, kerjasama tim, dan cinta akan laut. Kerasnya ombak, panasnya matahari telah dilalui KRI Dewa Ruci selama masa baktinya mengelilingi dunia, yang kini telah membentuk karakter para pemimpin masa depan bangsa dan TNI Angkatan Laut. Latih tiang tinggi yang memiliki layar sebanyak 26 buah serta 3 tiang layar yaitu Tanggap, Tanggon, dan Trengginas. KRI ini merupakan penerus kapal legendaris KRI Dewa Ruci yang digunakan pada pelayaran operasi diplomasi Muibah Duta Bangsa, latihan praktek Kartika Jalakrida Taruna Tingkat 3 Akademi Angkatan Laut. Kartika Jalakrida sendiri merupakan latihan praktek navigasi astronomi bagi Taruna Tingkat 3 Akademi Angkatan Laut. Selain itu, dalam rangkaian kegiatannya juga sekaligus memperkenalkan budaya bangsa Indonesia ke mancanegara dan sebagai delegasi Indonesia di negara-negara yang dikunjungi. RI Bimasuci 945
menerima tongkat estafet dalam mengemban tugas sebagai kapal latih bagi Taruna Akademi Angkatan Laut. Dibuat di Construcciones Navales P. Freyre di kota Vigo, Spanyol pada tahun 2017. KRI Bimasuci 945 kini hadir sebagai simbol kebangkitan maritim Indonesia. Dengan panjang 111 meter dan tinggi tiang utama mencapai 49 meter, kapal ini menggabungkan keindahan estetika dan teknologi navigasi modern. Nama Bimasuci diambil dari nama salah satu tokoh pewayangan yang dikenal gagah berani. Kapal ini tentu saja diharapkan dapat mencetak generasi pelaut yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Sama seperti pendahulunya, KRI Bimasuci tidak hanya melalui berbagai pelayaran, baik dalam dan luar negeri untuk melatih taruna, tetapi juga mengemban misi diplomasi dengan memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Melalui pelayaran-pelayaran menghibah ke berbagai negara, kapal ini membawa dan menjadi duta bangsa yang mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia. KRI Bimasuci selalu disambut hangat oleh masyarakat setempat yang takjub dengan keindahan dan kemegahannya. Tidak hanya mengandalkan keindahan fisik, KRI Bimasuci juga didukung oleh teknologi maritim modern. Sistem navigasi berbasis satelit memungkinkan kapal ini melaju dengan akurat di tengah lautan lepas. Radar canggih juga membantu untuk mendeteksi berbagai objek di sekitar kapal. Ditambah lagi dengan teknologi desalination pada kapal yang memungkinkan kapal untuk tetap memiliki pasokan air bersih yang cukup selama pelayaran panjang. Sehingga KRI Bimasuci ini mulai bertugas resmi pada tahun 2017, selanjutnya mengambil alih tugas KRI Dewa Ruci untuk melaksanakan latihan praktek atau mendukung Latek Kartika Jalakrida bagi Taruna Akademi Angkatan Laut, sekaligus melaksanakan tugas-tugas peran diplomasi seperti halnya promosi pariwisata, promosi budaya Indonesia ke negara-negara yang disinggahi. Ada beberapa negara juga yang angkatan lautnya menggunakan kapal layar sebagai kapal latih. Kita bisa melihat seperti ada Cuauhtémoc dari Meksiko, kemudian ada Esmeralda dari Chili. Kemarin pada waktu dekat kemarin ini ada kunjungan kapal layar dari Vietnam juga, Lê Quỳ Đôn, itu juga kapal layar latih bagi tarunanya mereka. Sehingga alasan untuk menggunakan kapal layar ini sebagai kapal latih TNI AL, khususnya bagi Taruna Akademi Angkatan Laut, itu adalah bahwa kapal layar memberikan atau menyediakan media untuk berlatih dasar-dasar navigasi. Basic navigation ini meliputi bagaimana cara kita berlayar apabila memang dihadapkan mesin kita rusak atau pendorongan kita tidak ada, kemudian listrik kita mati atau DG tidak dapat berfungsi, sehingga para taruna ini bisa berlatih menggerakkan kapal, olah gerak kapal dengan menggunakan layar. Selain itu juga untuk kegiatan Latek Kartika Jalakrida, khususnya untuk navigasi lingkaran besar dan navigasi bintang, kapal layar ini sangat cocok di mana memiliki ruang geladak yang cukup luas untuk mereka bisa mengukur ketinggian bintang. Kemudian juga saya rasa kapal layar ini cukup unik ya apabila kita gunakan untuk melaksanakan peran diplomasi berkunjung ke negara-negara sahabat. Sebenarnya dengan nama KRI, Kapal Perang Republik Indonesia, KRI Dewa Ruci juga mengemban tugas KRI pada umumnya. Jadi kita juga melaksanakan patroli secara terbatas, kita melaksanakan pengumpulan intelijen secara terbatas. Kemudian tugas pokoknya ya tentu saja kita melaksanakan peran diplomasi. Peran ketiga dari TNI Angkatan Laut, Trinitas TNI Angkatan Laut, yaitu selain peran militer, peran polisionil atau konstabulari juga peran diplomasi. Peran diplomasi ini yang
diunggulkan atau menjadi tugas utama dari KRI Bimasuci. Dengan adanya peran diplomasi ini tentunya menyertakan peran-peran lain atau tugas-tugas lain seperti promosi pariwisata, promosi budaya Indonesia. Selain itu juga kita tetap sebagai kapal latih untuk mendukung atau untuk menyiapkan taruna-taruna Akademi Angkatan Laut pada bidang navigasi, khususnya navigasi astronomi dan lingkaran besar. Tengah lebur ombak dan memisahkan jiwa pelaut masa depan. Pendidikan Kartika Jala Krida bukan sekedar mengasah karakter tangguh, disiplin, dan cinta tanah air. Setiap hari adalah petualangan baru bagi para taruna, dan setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan bagaimana generasi muda pelaut Indonesia ditempa menjadi pemimpin masa depan di laut lepas, dan bagaimana kehidupan sebuah kapal yang menjalankan misi diplomasi. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Militer Kompas TV. Di tengah luasnya samudera, sebuah siluet megah membelah gelombang. Itulah KRI Bimasuci. Kapal latih kebanggaan TNI Angkatan Laut Indonesia yang namanya telah harum di kancah internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, KRI Bimasuci telah menjelajahi berbagai benua, membawa semangat bahari Indonesia ke seluruh dunia. Salah satu perjalanan paling bersejarah adalah ketika Bimasuci mengikuti Tall Ship Race, ajang perlombaan kapal layar tiang tinggi paling bergengsi di dunia. Bayangkan, kapal kebanggaan bangsa kita berlayar bersama ratusan kapal layar dari berbagai negara, berlomba mengarungi Samudra Atlantik dan Laut Utara. Tall Ship Races bukan sekedar perlombaan kecepatan. Ini adalah perayaan akan keindahan kapal layar tradisional, semangat persahabatan antar bangsa, dan pelestarian tradisi maritim. KRI Bimasuci dengan desainnya yang elegan dan awak kapal yang terlatih berhasil mencuri perhatian dunia. Pelayaran KRI Bimasuci pada tahun 2023 merupakan sebuah saga maritim yang menginspirasi. Setiap kota menawarkan pesona unik dan tantangan navigasi yang berbeda. Dalam lomba ini, KRI Bimasuci bersaing dengan kapal-kapal layar dari negara-negara maritim lainnya yang memiliki pengalaman panjang dalam Tall Ship Races. Saingan berlangsung sengit, namun para taruna dan awak kapal KRI Bimasuci menunjukkan semangat juang yang tinggi. Selain kecepatan, Tall Ship Races juga menilai aspek keindahan kapal dan penampilan kru.
KRI Bimasuci berhasil memukau para juri dan penonton dengan desain yang elegan dan penampilan kru yang disiplin. Keikutsertaan KRI Bimasuci dalam Tol Ship Races tidak hanya sekedar ikut serta. Kapal ini berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Nah, diantaranya adalah juara umum. Bimasuci berhasil meraih gelar juara umum dalam beberapa etape Tol Ship Races. Prestasi ini menunjukkan keunggulan Bimasuci dalam hal kecepatan, navigasi, dan kemampuan berlayar. Tidak hanya itu, KRI Bimasuci juga mendapatkan penghargaan khusus. Selain juara umum, KRI Bimasuci juga mendapatkan penghargaan khusus untuk kategori kapal terindah, kru terbaik, dan navigasi terbaik. Penghargaan ini membuktikan bahwa KRI Bimasuci tidak hanya unggul dalam kecepatan tetapi juga dalam aspek keindahan dan keterampilan. Tol Ship Races bukan hanya sekedar perlombaan tetapi juga ajang silaturahmi antar pelaut dari berbagai negara. Para taruna dan awak kapal KRI Bimasuci berkesempatan untuk bertukar pengalaman dan menjalin persahabatan dengan pelaut dari negara lain. Mereka juga ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya yang diselenggarakan oleh panitia Tol Ship Races. Keikutsertaan KRI Bimasuci dalam Tol Ship Races memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia tentunya. Antara lain, tentu saja KRI Bimasuci berhasil meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang kuat dan memiliki warisan budaya yang kaya. Kehadiran Bimasuci di berbagai pelabuhan di Eropa menjadi ajang promosi pariwisata Indonesia. Banyak orang yang tertarik untuk mengunjungi Indonesia setelah melihat keindahan kapal layar ini. Kapal latih kebanggaan bangsa ini tidak hanya menjelajahi lautan luas, namun juga menjadi duta budaya Indonesia di mata internasional. Pelayaran ini menjadi ajang pembinaan karakter bagi taruna. Mereka belajar tentang disiplin, kerjasama tim, dan semangat juang yang tinggi. Dalam acara ini, para taruna KRI Bimasuci berkesempatan untuk bertukar pengalaman dan menjalin persahabatan dengan pelaut dari negara lain. Mereka belajar tentang budaya yang berbeda, bahasa asing, dan cara hidup yang beragam. Keberhasilan KRI Bimasuci dalam Tol Ship Races tidak terlepas dari dukungan seluruh rakyat Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa maritim yang besar dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pelayaran KRI Bimasuci adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh makna. Kapal ini tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terkait dengan KJK ini prosesnya panjang memang. Tingkat 3 yang sekarang sedang melaksanakan KJK, dia sudah melalui beberapa tahap, yaitu tahap 1, tingkat 1 atau Kopral Taruna, dan tahap 2 di Sersan Taruna. Untuk pelayaran seperti ini, seperti Kartika Jala Kerida, mereka sudah melalui 2 kali. Yang pertama di tingkat 1 itu ada Prajala Sesa. Itu untuk mengenalkan beberapa alutsista kita kepada taruna tingkat 1 sehingga mereka bisa lebih mencintai TNI Angkatan Laut. Kalau di tingkat 2 mereka ada kegiatan namanya Jala Sesa. Jadi setelah Prajala Sesa meningkat lagi pendalaman materi tentang TNI Angkatan Laut di Jala Sesa tersebut di tingkat 2. Setelah itu sekarang mereka sedang melaksanakan Kartika Jala Kerida. Kartika Jala Kerida sendiri sebenarnya diperuntukkan terutama untuk korps pelaut. Nah, utama dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan navigasi astronomi. Ini kan kapal RT yang tinggi, menggunakan layar, terus mereka dilatih untuk melakukan penentuan posisi kapal dengan menggunakan navigasi astronomi. Jadi mereka membestek bintang, habis itu beberapa bintang mereka bestek, mereka hitung dengan cara tersendiri, ada rumus tersendiri, sehingga mereka bisa menentukan posisi kapal dengan posisi bintang tersebut. Untuk harapannya tingkat 3 ini, kan ini sebenarnya
ada beberapa korps yang mengikuti kegiatan Kartika Jala Kerida, dari Korps Pelaut, Teknik, Elektrosupply. Intinya mereka bisa memahami, mampu mengaplikasikan hal-hal yang terkait dengan departemennya masing-masing, baik Pelaut, Elektro, Teknik, Supply, untuk nantinya mereka menjadi perwira muda atau aspadif di kapal masing-masing nantinya. Sebelum berada di fase Kartika Jala Kerida yang berfokus pada navigasi kapal menggunakan astronomi, tentunya para taruna terlebih dahulu harus mengenal jenis-jenis kapal yang nantinya akan menjadi tempat mereka berdinas. Tahapan ini disebut sebagai Prajalasesya. Tahapan di mana para taruna diperkenalkan dengan bagian-bagian kapal dan kebahariannya dari berbagai jenis KRI. Seperti KRI Makassar yang bertipe LPD, kapal layar tiang tinggi KRI Dewa Ruci, serta Kal Kadet 6 dan Kal Kadet 7 yang dikhususkan untuk para taruna. Setelah masa orientasi pengenalan kapal, para taruna melanjutkan ke tahapan Jalasesya, yaitu latihan praktek untuk pendalaman taruna pada korpsnya masing-masing. Contohnya, Korps Pelaut akan mempelajari rambu dan memperdalam pengetahuan kebaharian mereka. Capek banget. Kayaknya yang seger-seger kali ya. Beli es krim kali ya. Boleh. Jengkelan publik adalah ada
pemirsa, sekarang adalah yang saya tunggu-tunggu, yaitu Explore Singapura. Pada setiap kesempatan bersandar di suatu negara, para prajurit KRI Bimasuci dan juga Taruna, serta staf lat tentunya diberikan kesempatan untuk pesiar. Jadi hari ini kita jalan-jalan mandiri dulu ya. Kita kalau misalnya ada Taruna yang mau ikut ke anggota, kita ayoin aja. Capek banget. Kayaknya yang seger-seger kali ya. Beli es krim kali ya. Boleh. Ini es krim apa sih? Es krim apa? Es krim apa sih, Dek? Kayaknya itu apa? Es krim roti gitu Es krim dikasih roti, es. ya Allah yang sering lewat-lewat depan rumah, lu pada. Di sini laku. Kayaknya kita next kita akan jualan es krim potong kayak gini juga deh. Ini ngantri juga nih. Kita harus budayakan mengantri. This is Asian value that we must appreciate, to climb up, to queue, to get what we want. Don't menyerobot. It's not good. Jangan menyerobot. It's not good. This is the real Asian value. I have one mango, one blueberry, and one red beer with bread. Thank you. Kita pesan satu mangga, satu kacang merah, dan satu blueberry. Kita nyobain es krim kakek-kakek. Opa-opa. Bisa nih. Kita berpisah karena jam 7 saya ada janji makan malam bersama dengan Dubes RI dan juga para perwira KRI Bimasuci sama komandan dan juga staf-staf KRI Bimasuci. Dadah. Parah. Kita ditinggal. Iya, gimana nih? Baik, kita Cari makan aja deh. naik apa, Bang? Naik MRT boleh? Nah, kebetulan nih, ternyata hari pertama saya bersandar di Singapura bertepatan dengan National Day pemirsa. Tapi sayang sekali karena saya tidak bisa menikmati kemeriahan malam ini karena harus berpisah dengan Zaki dan Gerald untuk menghadiri undangan makan malam. Tapi tenang aja, Zaki akan mengajak pemirsa di rumah untuk merasakan kemeriahan National Day Singapura di Marina Bay. Kita lagi ada di Marina Bay. Di sini ramai banget. Kayaknya bakalan ada firework. Cuman masih belum kelihatan. Tadi cuman di spill doang. Kita lihat apakah akan sangat worth it. Oh ya, perlu diketahui hari ini Singapura lagi berulang tahun kemerdekaan. Yang ke berapa ya tadi? 56 kayaknya. Dia tadi ya, niatnya kita cari makan malah nungguin kembang api, tapi luar biasa kembang apinya mantap. Dan selamat ulang tahun lah buat Singapura. Wah, ada lagi.
habis lihat kembang api, tadi kaget juga, kirain udah selesai, ternyata ada lagi. Enggak selesai, tapi yang sekarang sih udah lah ya. Terus kita mau charge pulang, mungkin nanti cari makan dulu, habis itu kita balik lagi ke kapal. Oke? Oke. Cerita militer. Sekarang saya bergabung bersama dengan para taruna Akademi Angkatan Laut dan juga para staf lat dan perwira kapal. Kita lagi di mana nih ya? Kita ngikutin tour guide, jadi ada 3 tempat. Kita mau ke Chinatown, mau ke Kampung Gelam sama Little India. Pemberhentian pertama, Chinatown, merupakan jantung budaya Tionghoa di Singapura. Warna-warni bangunan tua berpadu dengan keindahan arsitektur. Next stop, selanjutnya kita akan ke Kampung Gelam yang akan membawa kita ke dalam perjalanan sejarah dan budaya Melayu. Masjid Sultan yang megah menjadi ikon utama kawasan ini. Oke, jadi ini barusan saya beli mini Kriya Gula Melaka. Jadi satu box gini $7, isi 10. Jangan dirupiahin. Kita akan coba. Ini kayaknya manis gula gitu, gemblong. Kue gemblong. Bukan ketan. Karena 19 lebih lembut. Siap. Enak, manis, tapi manis banget. Manisnya manis gula merah, gula aren. Tampilannya sih kayak gemblong. Gimana? Dalamnya tepung sama Kalau menurut kamu gimana? Mirip gemblong karena lapisannya pakai gula merah. Ya, gula merah. Cuma gula merah teksturnya apa kurma. Aftertaste-nya karena ada pumpkinnya ya, ada rasa-rasanya. Oke, sekarang setelah habis dari Kampung Gelam, sekarang kita tiba di Little India. Nah, sekarang selanjutnya adalah Little India yang akan memanjakan indera kita dengan warna-warni yang mencolok, aroma rempah yang semerbak, dan suara alunan musik India. Nih, ladies, cewek-cewek beli apa? Beli apa? Ote-ote. Bakwan. Oh, bakwan. Bakwan. Polisi. Ini Samosa. sama sih dok-dok. Opo iki, dodok oke. Ini ya, viewer makan sini. Jalan-jalan di Chinatown, Kampung Gelam, dan Little India. Sekarang kita kembali ke arah Changi Naval Base. Tapi sebelum sampai ke Changi Naval Base, kita mampir dulu ke Singapore Navy Museum. Oke, jadi ini makan siang kita. Ada green tea, apel, dan moment of truth. Ada telur juga.
Perjalanan hari ini ditutup dengan kita berkunjung ke Navy Museum. Ini adalah museum dari Angkatan Laut milik Singapura. Nah, yuk kita lihat-lihat ada apa aja sih di Singapore Navy Museum ini. Jelas lebih enak dari mie instan yang saya makan.
puas berkeliling di Singapura selama 2 hari, kita kembali ke acara di kapal nih pemirsa. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah cocktail party. Yap, tentunya cocktail party ini akan menjadi salah satu agenda wajib kita di setiap negara di mana KRI Bimasuci bersandar. Karena pada momen cocktail party inilah seluruh taruna Akademi Angkatan Laut dan juga para perwira KRI Bimasuci akan menjalankan misi diplomasi mereka. Tidak hanya sebagai acara ramah tamah dan menambah koneksi, cocktail party juga tentunya sebagai sarana KRI Bimasuci memperkenalkan budaya Indonesia dengan menghidangkan masakan khas Indonesia, juga dengan menampilkan berbagai penampilan kesenian. Indonesian Prime Military Training Township. Bimasuci is an Indonesian township that was built in very shipyard in Vigo, Spain in 2017 as part of Indonesian Navy. KRI Bimasuci has a great mission to be as a training ship for Indonesian Naval Academy cadets, an ambassador of tourism and culture, a co-in Indonesia and establish international relationship. This beautiful ship acts as a floating ambassador for Indonesia, paying courtesy visit to port and event around the world, and more importantly, it's bring a mission of promoting peace and friendship to the countries it is visiting. Saya bersama dengan Komandan Akademi Angkatan Laut Singapura, Lieutenant Colonel Wei, kadet-kadet RSN dan alumni sekolah, senang sekali untuk berkesempatan hadiri koktail malam ini. Kegiatan-kegiatan seperti ASEAN Plus Cadet Sale adalah kesempatan terbaik untuk menjalin persahabatan dan hubungan bilateral kita. Saya berharap kadet-kadet kita punya pengalaman yang baik selama pelayaran dari Surabaya ke Jakarta sampai Singapura. Yang lebih penting, saya berharap semuanya berteman baik dan tetap berhubungan terus.
Oke, hari ketiga di Singapura. Hari ketiga baru mampir ke Merlion Park, nggak apa-apa. Karena kemarin kita pada banget. Kemarin tadi malam ada cocktail party bersama Dubes dan juga Rasa Pertahanan. Sekarang bersama teman-teman Taruna. Kita beda kelompok ya sama yang lain, tapi nggak apa-apa. Nah, iki dinteni kita. Bintangnya lakoni. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo. Mantap. Frans, Singamunta kita. Iya, kita Singamunta. Muntah. Belum lengkap rasanya jika ke Singapura kalau belum bengong di Merlion Park nih. Berhubung karena kita datang pas weekend dan sedang ada perayaan National Day Singapura, banyak sekali warga lokal dan wisatawan mancanegara yang berkunjung. Tuh, pemirsa bisa lihat sendiri kan, bahkan para taruna dan taruni juga diajak foto bersama turis-turis luar. Ke patung Merlion, saya agak lapar jadi beli jajan dulu. Tapi kalau dilihat-lihat ini karena ini hari Minggu ya, ini hari Minggu terus juga lagi bertepatan dengan masih dalam suasana National Day-nya Singapura 9 Agustus kemarin. Jadi ini ramai sekali. Kayaknya juga kalau mau foto-foto mau gaya aneh-aneh juga agak susah, jadi kita agak santai dikit, kita nikmati dulu makanan. Saya memilih untuk menikmati sarapan sambil melihat keramaian. Kali ini saya ingin mewujudkan keinginan saya untuk makan laksa Singapura langsung di Singapura. Yuk ikuti perburuan saya di negara pertama kita bersandar ini. Kita sedang berada di Chinatown, sisi Chinatown yang kemarin tidak kita hampiri karena entah kenapa yang kemarin tidak ada toko-tokonya ya, yang ada malah kayak restoran-restoran fancy. Nah ini Chinatown yang kita cari yang seperti ini guys. Oke, jadi sekarang kita jadinya di switch ya, jadinya kita ke Chinatown dulu, nanti baru ke Bugis Street. Nah sekarang kita mau makan yang tadi saya bilang, saya pengen nyobain laksa Singapura langsung di Singapura ya. Saya sudah ada warungnya yang jual laksa, yuk kita pesan. Banyak ya pilihan laksa. Ada banyak nih, ada dada, ada laksanya ada laksa pakai telur, ada yang ayam suwir, ada yang pakai telur pakai bawang, udang, ada udang aja. Kita pesannya telur pakai udang juga. Nah pemirsa, dengan ini berakhir sudah petualangan saya di Singapura. Eits, jangan kecewa dulu karena perjalanan saya bersama KRI Bimasuci masih akan berlanjut. Jelas lebih enak dari mie instan yang saya makan. Tetap ikuti perjalanan saya eksklusif 90 hari mengikuti pelayaran Hibah Duta Bangsa dan Kartika Jalakrida KRI Bimasuci. Hanya di Cerita Militer Onsel Kompas TV.
Oki Han.